Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera di Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini Jumat 24 April 2026. Renungan didasarkan dari 1 Petrus 2 ayat 13 sampai dengan 17. Sebelum kita merenungkan kebenaran sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk kebaikan, kemurahan, pertolongan, dan berkat yang Engkau hadirkan senantiasa dalam kehidupan kami. Kami mengingat dengan baik bagaimana cara kerja-Mu yang memulihkan, menyegarkan, menyehatkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan cara kerja-Mu itulah yang hari ini kami yakini hadir melalui kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama. Kami percaya inilah kekuatan cinta-Mu yang terus menopang kami. Maka berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan melakukannya. Dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu hadir memberkati kami. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan pengampunan atas setiap dosa yang sudah kami lakukan. Kami bertobat di hadapan-Mu. Dan kami percaya memberikan pengampunan itu kepada kami. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber sabda dan kebenaran serta keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Sabda Tuhan kita renungkan didasarkan dari 1 Petrus 2 ayat 13 sampai dengan 17, demikian sabda Tuhan. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Yang kakung, yang putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini, Jumat 24 April 2026 adalah Orang Merdeka. Kita seringkali mungkin mendengar, aku iki wong bebas. Atau bebas toh, ketika seseorang diingatkan, ternyata ia justru tidak mau untuk mendengar dan melakukan supaya dirinya menjadi benar. Atau diri kita mungkin mengatakan, yo iki aku bebas, iki karepku koyo ngopo, mauku mau seperti apa, ya inilah diriku. Tidak perlu orang lain mencampuri kemerdekaan atau kebebasanku. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh menjadi orang yang merdeka atau orang bebas? Jika kita memahami dalam kehidupan bersama, sebenarnya ada bagian di mana kita bebas, tetapi kita tidak sebebas-bebasnya. Bukankah kita malu ketika kita telanjang? Padahal kan orang bisa kemudian memilih untuk telanjang. Maaf, ini tidak sedang mengajak Bapak Ibu untuk memikirkan hal yang porno. Tapi karena ada kebebasan bersama dengan yang lain, maka ada bajulah dan lain sebagainya. Dalam peristiwa Adam dan Hawa, bukankah mereka menjadi malu? Pada sisi yang lain, ketika hidup bertetangga, misalkan ada yang menyetel sound horeg, tung-tang, sementara tetangga sampingnya sakit. Ketika ditegur yang punya sound horeg, ya iki kan rumahku, kuping-kupingku. Apakah demikian? Dia tidak kemudian menghormati tetangganya yang sakit. Di jalan raya, bukankah kebebasan kita juga kebebasan yang punya batas? Karena ada kebebasan-kebebasan yang lain yang patut kita hormati. Sehingga kemudian ditertibkanlah kebebasan itu dengan rambu-rambu lalu lintas. Salah satunya lampu bangjo.
Coba kalau semua merasa bebas dan lampu bangjo atau lampu lalu lintas tidak dihormati karena semua merasa bahwa dirinya benar, punya prioritas dan mereka, apa yang terjadi? Tentu menjadi kacau, terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Maka patutlah dalam kesadaran kita bersama, disebut dengan orang bebas atau merdeka itu, mempergunakan kebebasan atau kemerdekaan itu dengan bertanggung jawab. Dalam pemahaman pokok ajaran Gereja Kristen Jawa disebutkan hidup beretika, hidup yang bertanggung jawab karena memiliki nilai dan memaknai kehidupan itu sendiri. Sehingga setiap tingkah lakunya dan tingkah laku yang bukan kemudian meneropong pada ego diri dan kemudian mengekspresikannya dalam kehidupan bersama. Tidak. Tapi menundukkan diri dalam kehendak dan kuasa Tuhan. Loh, kalau menundukkan diri pada kehendak dan kuasa Tuhan, berarti kita tidak bebas dong, terpenjara dengan kehendak dan kuasa Tuhan. Justru inilah kemerdekaan kita, adalah kemerdekaan yang sudah ditebus melalui karya kuasa dan kebangkitannya. Pengorbanannya menunjukkan bahwa kita telah dibebaskan. Justru kita yang tadinya adalah orang-orang hukuman, dibebaskan, dimerdekakan. Jadi orang-orang yang terpilih dan diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Maka mari kita menghargai kemerdekaan, kebebasan oleh karya penebusannya dan hidup menjadi merdeka. Karena kita telah dimerdekakan pada Tuhan. Masa kita yang sudah dimerdekakan tidak taat dan tunduk pada yang memerdekakan kita? Kalau ia sudah memerdekakan kita, berarti cara kerja Tuhan adalah cara kerja yang membebaskan kehidupan kita semuanya. Maka pesan apa yang kita terima dalam tema orang merdeka? Yang pertama, kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Berbuat baik berarti tindakan yang benar. Maka sebagai orang merdeka yang telah ditebus oleh karya pengorbanannya, mari kita menunjukkan terus untuk memproduksi hal-hal yang baik dan setiap ucapan, pikiran, kehendak, dan laku kehidupan kita bersama. Yakinlah, dengan kebaikan yang kita tunjukkan, kita seperti menaburkan warta-warta keselamatan, menaburkan benih-benih kehidupan. Maka itulah menjadi berkat untuk kehidupan kita dan kehidupan bersama. Menjadi orang merdeka berarti bertindak baik, berbuat baik sebagai wujud kepercayaan yang benar kepada Tuhan. Saya berkali-kali mengatakan tindakan yang benar atau tindakan yang baik menunjukkan kepercayaan yang benar atau kepercayaan yang baik kepada Tuhan. Mari kita tunjukkan dalam karya kita, dalam kehidupan ini sebagai orang merdeka. Pesan yang kedua, mari kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubuhi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Dalam tema orang merdeka, seperti di ayat 16, kita mensyukuri dan merayakan keselamatan yang dari Tuhan. Berarti kita sudah dimerdekakan. Dengan cara apa? Tidak menyelubuhi kemerdekaan kita dengan kejahatan-kejahatan kita lakukan. Bukankah di antara kita masih mempermainkan kemerdekaan kita? Dengan cara apa? Kita membebaskan diri dan dijajah oleh kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Dan apa itu? Tentu kita sendiri yang tahu. Maka hari ini, biarlah kemerdekaan di mana kita telah dibebaskan oleh karya pengampunan, karya penebusannya, oleh pengorbanannya. Kita benar-benar mau menjadi manusia bebas. Manusia bebas yang seperti apa? Yang merdeka, yang mau dituntun, diberkati, ditolong, diarahkan, dibentuk oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan oleh ego, bukan oleh kepentingan, bukan oleh kata orang lain, tetapi oleh kata Tuhan. Sehingga ketika kita mengarahkan diri sebagai orang merdeka yang telah dibebaskan, maka ketika mengarahkan diri kepada Tuhan, maka yakinlah seluruh kehidupan kita dalam tuntunan berkat dan kuasanya yang menyelamatkan kita dan menyelamatkan kehidupan keluarga kita secara khusus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa.
Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk kebenaran sabda-Mu, bahwa sungguhnya kami adalah orang-orang merdeka yang telah dibebaskan oleh karya penebusan-Mu Tuhan, sehingga mampukan kami Tuhan menunjukkan diri untuk taat pada kehendak-Mu yang menyelamatkan kami, dan melakukan tindakan-tindakan hidup yang menjadi berkat untuk kami dan sesama. Terima kasih untuk kebenaran sabda-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa dan anugerah-Mu terus hadir dalam kehidupan kami. Dan kuasa-Mu itu juga nyata, secara khusus dalam kehidupan Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Saharun, Ibu Purwo Sudarmo, Bapak Badi Benyamin, Ibu Sari Budi Santoso, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, demikian juga memberkati Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Bapak Sulistianto Biaki, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Yunanto Hariwibowo, Ibu Endang Joko Widodo, dan juga kami berdoa untuk Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Soni Marvianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwedi Nugroho, Ibu Ernita Nisip Nasution, Bapak Hati Wahyono, Bapak Slamet Sunarno, anak Nasya Alana, Ibu Ramijo, Ibu Frida, dan Saudara Gilbert. Berkati tolonglah Tuhan, sempurnalah kasih-Mu yang memberkati setiap kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Pertolongan-Mu lah yang menyembuhkan, memulihkan, dan menyehatkan. Berkati keluarga yang mendampingi, hanya kekuatan, cinta, anugerah, dan berkat-Mu hadir atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Berkatilah juga setiap kehidupan kami, ya Tuhan Yesus, dalam segala hal yang kami kerjakan. Tolonglah kami, kuatkanlah kami, hiburkanlah kami, dan kami yakin Engkau memberkati kami, dan kesempurnaan kasih-Mu terjadi atas kami secara pribadi dan bersama dengan seluruh keluarga kami. Kami percaya Engkau memberkati rumah tangga kami, memberkati ekonomi kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, dan hal apapun yang kami lakukan. Berkatilah setiap kehidupan anak cucu kami dalam pekerjaan, dalam studi, dalam hal apapun yang dikerjakan oleh anak cucu kami. Berkatilah ya Tuhan Yesus. Khususnya untuk anak kami Tuhan yang di tingkat sekolah dasar masih berjuang untuk menyelesaikan tes kemampuan akademik nasional dan tes kemampuan akademik daerah. Berkati dan tolonglah Tuhan. Kami percaya kasih-Mu yang sempurna itu memberkati kehidupan anak-anak kami, sehingga hasil dari anak-anak kami Tuhan sempurna oleh karena mujizat dan karya-Mu. Demikian juga memberkati anak kami di tingkat SMP, SMA Tuhan. Apapun yang sudah dijalani oleh mereka, kuat kuasa berkat dan anugerah-Mu Tuhan terus bekerja atas kehidupan mereka, sehingga mereka Tuhan bisa melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi. Berkatilah setiap kehidupan anak-anak kami ini dan cucu kami Tuhan. Berkati juga kehidupan bergereja GKJ Sari Mulyo, hanya rahmat berkat kuasa-Mu Tuhan yang terus hadir dalam kehidupan persekutuan di GKJ Sari Mulyo. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, berkati juga Tuhan kehidupan di muka bumi ini Tuhan. Kami yakin Tuhan, perdamaian itu Kau nyatakan dalam kasih dan keselamatan yang dari-Mu. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.